Dan andai kata Allah tidak menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita tidak akan menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Dan istiwa itu jangan diterjemahkan bersemayam. Menerjemahkan istiwa dengan bersemayam salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam pembahasan akidah. Karena bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Sahabatku yang dicintai Allah Jalla Jalaluh, kita kali ini akan membahas tentang akidah-akidah yang menyimpang selain akidah Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliaulah yang membawa akidah yang sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka sahabatku yang dicintai Allah Jalla Jalaluh, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Kita akan menyaksikan dan akan mereaction satu video yang insya Allah menarik bagi kita tonton bersama. Yang insya Allah video ini juga mudah-mudahan menggugah hati kita supaya kita bisa untuk apa? Untuk mengetahui tentang hakikat atau kebenaran yang sejati. Ya, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi'uquqillah ma'ubuqatillah wa farrajahullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syurah fadhu ayyidina hadhatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'du. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan antum tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ihsan, dan nikmat Islam yang terutama, ya, sehingga kita dapat merasakan bagaimana indahnya di dalam Islam ini. Baik sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah langsung kita mereaction satu video, dan nanti di akhir kita mendengarkan bagaimana akhirnya nanti video tersebut diungkap oleh Buya Ar-Razi Hashim tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang istawa. Mari kita dengarkan. Andai kata Allah tidak menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita tidak akan menyatakan Allah beristiwa di atas arsy. Dan istiwa itu jangan diterjemahkan bersemayam. Menerjemahkan istiwa dengan bersemayam salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam pembahasan akidah. Karena bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Ya, tadi kita sudah saksikan itu ada Ustadz yang Ustadz Salafi juga, Ustadz Wahabi, yang menerangkan tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, istawa itu jangan diartikan sebagai duduk, ya, jangan diartikan bersemayam, karena bersemayam itu artinya duduk, ya. Akan tetapi ini Ustadz Salafi ini menterjemah atau memaknai istawa itu bukan dengan bersemayam. Akan tetapi nanti kita lihat sahabat-sahabatnya, teman-temannya, saudara-saudaranya yang sesama Wahabi itu malah mengartikan istawa itu bermakna bersemayam, ya. Istawa bermakna bersemayam. Coba kita saksikan lagi, dan nanti kita akan saksikan lagi bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dipaparkan oleh Buya Ar-Razi Hashim. Ijma' seluruh ulama sepakat bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Survei membuktikan. Tolong penjelasannya surah Yunus ayat 3. Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan, karena banyak yang beranggapan bersemayam layaknya manusia. Terima kasih.
Ini sudah kita jelaskan sebenarnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Hadirin sekalian, pertama Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Survei membuktikan. Kata ulama, sebagian ulama, kalau mau tahu Allah di atas, bersemayam di atas arsy. Survei membuktikan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Puluhan hadis Nabi yang jelas-jelas menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Dan wajib kita ketahui bahwa Allah bersemayam di atas arsy bukan duduk di atas arsy seperti saya ini duduk di atas kursi. Dan istiwa itu jangan diterjemahkan bersemayam. Jelas-jelas menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Menerjemahkan istiwa dengan bersemayam salah satu kekeliruan yang sangat fatal dalam pembahasan akidah. Karena bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Allah bersemayam di atas arsy bukan duduk di atas arsy. Lalu Allah nempel di arsy, kalau arsy-nya goyang Allah ikut goyang. Bersemayam kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, dia maknanya adalah duduk. Bukan duduk di atas arsy. Duduk. Prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Ketika ada seorang budak ditanya oleh Rasulullah, ada 3 riwayat, tapi kawan ngotot, basi koreh, cie saja yang dipakai riwayatnya. Aina Allah, hei budak, di manakah Allah? Riwayat pertama, budak menjawab fis sama, di langit. Riwayat kedua, basi pakaknya. Apa riwayat kedua? Nabi bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu penciptamu? Dijawab Allah. Tidak ada kalimat di mana? Di mana Allah? Di riwayat ketiga, apa lafaznya? Atashhadina alla ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tiada yang disembah, tiada Tuhan selain Allah? Satu riwayat Muslim, ada kemudian riwayat Malik, riwayat Ahmad, dan riwayat imam yang lain, dan semuanya sahih. Tapi kawan tu bahasa Korea mengatakan apa? Aina Allah yang paling sahih. Apa sebab? Ada di Sahih Muslim. Gitu. Bahkan ada di Imam Syafi'i. Tapi kan Imam Syafi'i tidak memahami begitu. Jadi Imam Syafi'i meriwayatkan itu bukan berarti Imam Syafi'i meyakini Allah bertempat. Enggak. Tidak ada klaim Imam Syafi'i gitu, enggak ada. Apa buktinya? Di Sahih Bukhari, ketika Nabi naik ke langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7, kayak 7 lagi. Lepas sebut Allah di situ. Langit pertama, Yosya sebut Nabi Adam, kelapar kan? Kalau kajian kesekian kali gua tak apa, yo kebangetan. Dan kedua, Nabi Isa dan Yahya Zakaria. Nah, yang ketiga, Nabi paling gagah, Nabi Yusuf. Tapi Nabi kita mengatakan gagahnya baru separuh gagah awak. Nabi Muhammad mengecap itu. Maka Nabi Yusuf ikut solat waktu di Al-Quds. Langit sampai ketemu Nabi Idris. Nama keteknya Anuh. Anuh itu bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu.
Kini di dunia cuma 3 kampung di Suriah yang berbicara bahasa Aramai. Induk dari bahasa Arab, bahasa Ibrani orang Yahudi, dan bahasa Suryani orang Suriah. Induknya. Di langit kelima sebab Nabi Harun, 6 Musa, 7 Ibrahim. Di sebagian riwayat Bukhari, Nabi Ibrahim disebutkan di langit ke-6. Ya, tapi yang paling kuat di langit ke-7. Jadi di riwayat Bukhari pun bisa berbeda-beda, bukan satu model. Ya, kalau orangnya melek, ya, pintar baca kitab hadis, tahu cara membaca hadis. Hadis itu ada kilik-kiliknya kecil orang awak. Boleh ngerti orang kilik-kilik lah. Ada kunci-kuncinya, keyword-keywordnya. Semakin terbiasa baca hadis, semakin mudah memahaminya. Dari langit pertama sampai ke langit ke-7 hanya bersobok ruh para nabi, arwah para nabi, tidak bersobok Allah. Coba perhatikan, kalau ada hadis sahih Bukhari bertentangan dengan hadis sahih Muslim, iko sahih, iko sahih. Sahih itu ko betul, iko valid, iko valid. Tapi ma yang lebih valid, riwayat Imam Bukhari atau riwayat Muslim? Yang lebih kuat mah. Nah, kita kasih tahu yang lebih kuat itu riwayat Imam Bukhari. Apa kata Imam Ibn Salah? As-sahhul kitab ba'da kitabillah al-jami' as-sahih lil Bukhari. Kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, baru Muslim. Nomor 2 Muslim. Kita timbanglah riwayat tuh, kiranya itu disebut hadis syaz. Apa syaz? Hadis orang yang cerdas, orang yang sikoh kredibel menyalahi berbeda dengan hadis yang lebih kredibel dan lebih cerdas. Itu namanya hadis syaz. Bisa di situ kenanya. Kira-kira kalau berbeda Bukhari Muslim, hadis mana yang kita ambil? Bukhari atau Muslim? Bukhari. Di hadis Bukhari diriwayatkankah Allah di mana? Tak. Dan tidak bertemu Allah di langit. Bahkan tidak ada dalilnya Allah bertemu di aras. Tidak ada. Tidak ada lafaznya di Sahih Bukhari di hadis Mi'raj itu. Di hadis Mi'raj itu dikatakan Nabi kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Raf-Raf, kemudian tangga-tangga aras, manazil aras, sampai puncak aras. Dan beliau furida alaih. Tidak ada kalimat di situ bertemu. So kalau ketemu Allah bisa dimanapun. So, Allah tidak benda, maka tidak butuh benda. Allah tidak dimakan tempat, maka tidak perlu mencari tempat ketemu Allah. Dek kawan diyakininya Allah bertempat di tempat yang tinggi. Maka salah satu imamnya mengatakan orang yang sembahyang di atas bukit lebih tinggi, lebih dakiknya daripada orang yang sholat di bawah bukit. Itu tertulis di kitabnya. Nanti kalau kita bahas gitu dituduh kita memfitnah. Ya salam. Bapak Ibu, cobalah bisa sembahyang di bukit. Inyo pakai dalil. Jadi giliran begitu dipakai dalil Fir'aun. Fir'aun berkata kepada salah satu menterinya, Haman, hei Haman, ibni li sarkhan, buatkan aku tangga ke langit, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku bisa menilik Tuhannya Musa. Maka kata si imamnya tu, namanya Ibnu Taimiyah, orang yang meyakini Allah tidak bertempat tinggi, maka dia lebih kufur daripada Fir'aun. Jadi apa-apa yang belajar sifat 20 menolak Allah itu berarah di atas, itu lebih kufur daripada Fir'aun. Atau kalau tidak kufur, jahil lah, lebih jahil dari Fir'aun. Bah kira-kira. Maka wajar, ya, wajar itu di Makassar kini dibom. Itu akidahnya sama.
Cuma mereka tarafnya bukan membid'ahkan, tapi sudah sampai mengkafirkan. Jadi 3 tauhid uluhiyah asma sifat itu ada 2 corak, mengkafirkan dan kalau membid'ahkan paling rusuh di masjid. Ya, ya nak? Rusuh di Facebook. Kami itu. Tapi kalau sudah takfirinya main bom. Nauzubillah min dzalik. Semoga negeri kita selamat dari itu. Amin ya rabbal alamin. Maka ada aliran begitu kita harus hadang dengan ilmu yang baik. Tidak usah diusi-usi ya Pak. Mereka buat kajian sunnah, kita kembalikan ke sunnah yang aslinya. Insya Allah. Ya. Masalahnya buya-buya kita tidak mau buka kaji kitab. Ya. Sesekali model ikon tuh baru pakai kitab. Buka kitab ngaji itu, tapi tidaklah monoton di situ. Soalnya ilmu bukan di kitab, ilmu di dado. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad jalan terbang di Sinai, sobok Nabi Musa sedang sembahyang di kubur. Masuk Al-Quds adalah Nabi Musa jadi makmum, naik ke langit adalah Nabi Musa ada teh. Terbayang? Apa kira-kira nak terbayang? Banyak manusia. Ini Musa, Nabi Musa cieknya. Itulah kecepatan ruh. Ruh itu lebih dari cahaya. Sebab ruh itu hembusan Allah. Kalau cahaya itu bisa dihitung dan hitungannya jelas. Makanya sering kami sebutkan, cahaya lebih cepat dari suara, tapi ruh lebih cepat daripada cahaya. Bakok buruk tidak bisa mantakan Nabi, bakok Jibril tidak bisa mantakan Nabi. So buruk barq, kilat artinya cahaya juga. Jibril itu malaikat khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya. Nabi Muhammad nurun ala nur, nur di atas semua nur-nur itu. Tak takau dak Jibril. Kira-kira mereka itu. Maka tafsir nurun ala nur, pertama bisa dipulangkan kepada Allah, yang kedua bisa dibawakan ke Nabi Muhammad, disebut dengan muhtamal. Bisa dibawa dua.